Selamat pagi Bu Deno, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Nin. Saya alhamdulillah sehat hari ini Bu. Kelihatannya cerah sekali wajahnya. Iya, emang hari ini selain mendung, tidak panas lagi Bu. Oke, Agak sejuk. betul. Kalau kabarnya hari ini akan melakukan proses coaching ya Bu Deno? Betul Ibu, hari ini saya dengan teman saya akan melakukan proses coaching untuk menemukan ide kreatif dalam melakukan proses pembelajaran. Baik, Bu Deno sebelum nanti melakukan proses coaching, saya ingin sedikit diskusi dulu sebelum dimulai dulu ya Bu ya. Dulu Bu, silakan. Dalam coaching hari ini metode apa yang akan Bu Deno gunakan? Oke, baik Bu, dalam proses coaching ini saya akan menggunakan model kita mengikuti tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab untuk memaksimalkan kompetensi serta memberdayakan potensi dari coaching. Baik Bu Deno, nanti pada saat coaching saya akan mengamati interaksi antara coach dan coaching, apakah sudah sesuai dengan logik penilaian, apa belum, apakah sesuai dengan alur tinta, apakah Bu Deno sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan kepada coaching, serta saya juga akan mengamati respon coaching, apakah jawabannya yang diberikan sudah sesuai dengan pertanyaan yang coach ajukan, kemudian apakah sesuai dengan alur kita. Nah, nanti pada saat proses coaching saya akan mengamati interaksi antara coach dan coaching, apakah sudah sesuai dengan logik penilaian apa belum, apakah sesuai dengan alur tinta, kemudian apakah ibu sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coaching. Setelah saya juga akan mengamati respon coaching, apakah jawaban yang diberikan sudah sesuai dengan pertanyaan yang coach ajukan. Selain alur tinta, nanti saya juga akan mengamati apakah proses coaching sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baiklah, Bu Deno, saya boleh mengajukan satu pertanyaan lagi. Ya Bu, silakan baca. Kompetensi apa yang nanti akan dikembangkan selama proses coaching? Ya, kompetensi yang hari ini ingin saya kembangkan yaitu kompetensi coaching, diantaranya kehadiran penuh presence dan mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, dari ketiganya mana yang paling diprioritaskan secara spesifik dikembangkan? Ya, secara spesifik yang akan saya prioritaskan pada kompetensi inti coaching, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot agar saya bisa menggali potensi dalam berpikir kritis dan kreatif sehingga coaching mendapatkan gagasan atau solusi dari situasi dan kondisi yang dialami serta bagaimana rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan. Baik, Bu Deno, dari dua kompetensi tersebut apa indikator pencapaiannya? Indikatornya yaitu coaching bisa menemukan solusi sendiri atas permasalahan yang dihadapi. Baik Bu, berarti Ibu ingin mengembangkan dua kompetensi tersebut, gitu, dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian ketercapaiannya apa Bu indikatornya? Indikator ketercapaiannya? Nanti si coach akan bisa menemukan solusinya sendiri. Jadi saya selaku coach itu saya akan menuntun agar coach bisa menemukan solusi yang dia inginkan, dihadapi. Gitu. Terima kasih. Baiklah Bu Deno, berarti indikator dari keberhasilan Bu Deno nanti adalah supaya coachingnya bisa menemukan sendiri permasalahan yang dihadapi. Baik Bu Deno, terima kasih atas semua jawabannya. Silakan hari ini melanjutkan untuk proses coaching dengan sebaik-baiknya. Setelah proses coaching nanti kita bisa ngobrol kembali Bu Deno. Ibu siap. Kuatkan tekad, kuatkan hati. Selamat siang, Bu Ajeng. Selamat siang, Nada. Siang, Sehat. Ini
kan Bu nyambung dari WA kita tadi. Katanya jenengan mau curhat sesuatu. Betul, Bu Nanda, betul sekali. Kira-kira apa nih yang mau dicurhatkan? Gini Bu Nanda, kemarin saya kan ada ulangan harian. Jadi saya kan ngajar di kelas 6. Kemudian dan kurikulum yang dipakai itu kan kalau karena masih kurikulum 2013. Kemarin saya ada ulangan untuk yang hari Selasa itu matematika, kemudian yang hari Rabu itu bahasa Indonesia. Aku saya selesai mengumpulkan saat nilai dan ternyata keren sekali gimana hasil nilai ulangannya itu. Saya sampai menulis saja dari 32 menit saya itu yang nilainya di atas 6 itu 3 orang. Untuk matematika 1 orang, untuk bahasa Indonesia itu maksimal 3 orang dari 32 siswa. Biasa sekali gitu. Ini saya pikir ini gurunya tidak bisa mengajar atau anak-anaknya yang mau belajar, nah itu permasalahannya. Bu Ajeng, jadi saya ulang lagi nih, jadi ternyata berkaitan dengan nilai ulangan harian dari siswa-siswa dengan tadi itu yang paling tadi kan yang dari bahasa Indonesia sama matematika, jadi 2 itu yang parah nih. Itu belum, besok mau ulangan IPA, tapi ini yang hari ini yang minggu kemarin masih saya coba bahasa Indonesia sama ini matematika. Oke. Terus kalau dari Bu Ajeng sendiri kira-kira keinginan Bu Ajeng ke anak-anak itu bagaimana? Saya ingin terpikir untuk saya harus mengevaluasi diri saya juga, tidak sepenuhnya menyalahkan anak. Mungkin metode mengajar saya yang kurang bermakna untuk anak-anak atau bagaimana. Jadi ingin saya membuat metode pembelajaran yang lebih bervariasi lagi dan memotivasi anak-anak. Itu saja sebenarnya. Kondisi ideal yang Bu Ajeng harapkan itu dari anak-anak itu bagaimana? Untuk misalnya bagaimana untuk nilainya anak-anak itu yang Bu Ajeng harapkan itu bagaimana? Baik, saya berharap kalau bisa ya di atas KKM. KKM-nya berapa nih Pak? KKM itu kalau untuk matematika 75. Sama sih 75 semua. Oh, 75 semua. Tapi maksimal ya paling enggak 38. Kalau diumpamakan nih Bu Ajeng, itu sekarang kondisi yang ada saat hari ini itu di level berapa dari angka 1 sampai 10? Saya cara mengajar saya atau kondisi anak-anak masih di level 6 belajar. Di level 6. Kemudian harapannya itu dinaikkan ke level berapa Pak? Kalau bisa ya paling kalau bisa 8 ya. Dinaikkan. Nah, dari kondisi level 6 ke level 8 itu tadi, kira-kira rencana apa yang Bu Ajeng bisa wujudkan atau bisa susun untuk membantu agar anak-anak bisa sampai ke level 8 tadi? Yang pertama mungkin saya nanti akan berkolaborasi dengan 3 rekan saya yang mengajar di kelas 6. Kemudian nanti kami akan berunding dengan mereka untuk mengadakan tambahan pelajaran di luar jam pelajaran. Kemudian mengundang wali murid untuk memberitahukan bahwa memberitahukan hasil belajar mereka selama ini 1 semester ini. Kalau misalnya dari Bu Ajeng sendiri kan sempat menyinggung mungkin metode pembelajaran saya kalau Bu Ajeng menilai itu Bu Ajeng itu untuk mengajarkan ke anak-anak itu metode apa saja yang Bu Ajeng bisa munculkan? Yang kalau selama ini saya mengajarnya sebenarnya ya sudah memakai metode yang memakai PPT atau bermain
yang sebenarnya ya sudah, kalau saya rasa ya sudah bervariasi, tapi pakai quiz sebenarnya ya pakai quiz, tapi mungkin anak-anak belum nyantol dia, berarti belum efektif. belum ya gitu. Kira-kira rencana nggak untuk mengefektifkan agar itu lebih efektif itu bagaimana itu? Mungkin membuat rencana pembelajaran lagi yang bervariasi, Di metode bervariasi mungkin, dan nanti saya akan dan berkolaborasi juga nanti dengan teman-teman saya. Jadi nanti rencana proyek ke depan itu adalah untuk kolaborasi dengan kelas Jawa, kemudian dengan orang tua atau wali murid, kemudian melaksanakan jam tambahan ya 2 jam tadi. Dan yang pasti tentu akan membuat metode yang lebih variatif dan memotivasi siswa. Dari rencana-rencana tadi kalau kira-kira hambatan apa yang bisa muncul? Hambatannya yang bisa muncul apa ya benar, mungkin waktu untuk mencari jam tambahan tadi. Waktu untuk mencari jam tambahan tadi berarti kita harus bimbing dengan orang tua juga, kepala sekolah, kemudian mahasiswa untuk merencanakan, menjadwalkan apakah mereka setuju atau tidak kalau kita mengadakan jam tambahan mata pelajaran. Ini kendalanya. Kemudian yang menjadi prioritas 2 jam dari rencana-rencana tadi antaranya jam tambahan, kemudian apa itu pembelajaran memakai metode pembelajaran agar lebih variatif. Itu tadi yang menjadi prioritas yang mana aja? Yang menjadi prioritasnya ini tambahan jam pelajaran. Berarti nanti harus dicarikan solusinya gitu untuk hambatannya tadi. Betul. Kira-kira solusinya bagaimana? Solusinya tadi Bu, kami akan rapat dengan wali murid untuk minta kesetujuan mereka dengan Pak Sekolah juga. Oke, jadi nanti berarti Bu Ajeng harus berkolaborasi dengan kepala sekolah dan wali murid untuk membicarakan mengenai waktu pelaksanaan dan pembelajaran tambahan. Betul benar. Oke, Bu Ajeng luar biasa sekali ini. Kemudian untuk nanti kira-kira komitmen apa yang bisa Bu Ajeng Bu Ajeng jadikan motivasi sehingga cara ini tadi berjalan dengan baik. Saya akan pertama tadi membuat rencana pembelajaran, kemudian yang berdifferensiasi, kemudian berkolaborasi juga dengan teman sejawat, kemudian saya minta untuk ada feedback dari teman sejawat saya ketika saya sedang pembelajaran di kelas itu. Kira-kira ini membutuhkan berapa lama Bu Ajeng menjalankan rencana aksi? 2 minggu. Iya. Berarti nanti setelah 2 minggu kita bisa ketemu lagi Ya, saya menjalankan ya. progres dari rencana aksi dengan nanti. Oke, Bu Ajeng, semoga rencana-rencana jenengan terlaksana dengan baik. Jenengan bisa membantu peserta didik jenengan untuk mencapai level 8 tadi dengan kondisi ideal sesuai yang kita. Ya, terima kasih Bunda untuk waktunya sudah mau mendengarkan curhatan atau cerita saya hari ini. Penggerakmu hamba para murid kreatif. Baik, Bu Deno, bagaimana proses coachingnya tadi? Apakah bisa lancar? Alhamdulillah Ibu, proses coaching hari ini berjalan sangat lancar. Baik Bu Deno, tadi saya sudah melakukan observasi bagaimana proses coaching antara Bu Deno dengan Bu Nanda, dan ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dengan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan dari proses coaching terkait indikator pencapaian tadi? Terkait indikator pencapaian selama coaching tadi, ada beberapa hal yang saya rasakan, yaitu coaching merespon positif setiap pertanyaan dari saya.
dengan menjawab berdasarkan ide atau gagasan. Kemudian coaching menyampaikan tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab untuk melakukan tindak lanjut atas keputusan yang telah dibuat. Setelah itu coaching memiliki potensi dalam mengembangkan kompetensinya secara proaktif dan berpikir kritis. Ya. Sangat luar biasa sekali Dino. Jadi kegiatan coaching hari ini mulai menstimulus rekan berpikir kritis sampai dengan rencana tindak lanjut dan semuanya berasal dari ide atau gagasan coaching. Pastinya pengembangan dan pemberdayaan ini akan memberikan motivasi bagi coachingnya. Sekarang izinkan saya menyampaikan catatan hasil refleksi selama supervisi coaching tadi Dino. Monggo Bu Ajeng, akan saya jadikan bahan perbaikan bagi saya untuk melaksanakan coaching selanjutnya. Hasilnya seperti ini ya Bu. Yang pertama, coach sudah memiliki desain yang baik, fokus terhadap kegiatan coaching. Kemudian yang kedua, sikap terbuka dan ingin tahu yang baik dengan menggali serta mengidentifikasi terlebih dahulu hal-hal yang dirasa berkaitan dengan topik yang coaching sampaikan tadinya. Ini tadi telah menggunakan pertanyaan yang berbobot, kemudian mampu menstimulus coaching, menjawab pertanyaan dengan jawaban yang memunculkan ide gagasan dari coach itu sendiri. Kemudian ketiga, algoritma yang digunakan sudah runtuh dan keseluruhan masalah serta muncul dalam proses coaching meliputi tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi yang akan coach lakukan serta bertanggung jawab terhadap rencana tindak lanjut dari keputusan yang diambil. Bagaimana menurut Bu Dino dengan hal ini? Alhamdulillah Bu Ajeng, terima kasih atas refleksinya, sangat memotivasi saya agar ke depan semakin saya mampu untuk meningkatkan kompetensi saya. Pertanyaan terakhir ya Bu Dino, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi? Saya memiliki keinginan untuk mengembangkan kompetensi pada teknik rasa dalam coaching itu. Luar biasa sekali Bu. Saya nanti siap membantu jika dibutuhkan, tentunya seperti itu Bu Dino. Terima kasih Bu Ajeng, dan saya sangat mengharapkan bantuan dan supervisi coaching dari Ibu. Oke, terima kasih sekali lagi Bu Dino dan terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga nanti bermanfaat. Terima kasih Bu Dino, sama-sama.